bersyukur pagi hari ini kita kembali boleh datang kepada Tuhan. Sebelum kita masuk ibadah kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pagi hari ini ketika Tuhan selalu bersama dengan kami. Rintangan sebesar apapun di depan kami Tuhan tidak akan melemahkan setiap iman kami. Engkau Tuhan sumber kuat kami. Engkau Tuhan sumber pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Boleh kasih salam kanan kiri depan belakang. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Engkaulah yang menjadi kuat kami Tuhan. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganmu. Kaulah awanku, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku.
Masih kuat memuji Tuhan? Boleh kasih tahu sebelahnya lebih semangat lagi ya, haleluya. Amin, satu-satunya Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Hidup kami takkan sama Tuhan, sebab karya besar terus Engkau nyatakan bagi kami. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan.
Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
bagi Allah yang mulia. Kami bersyukur, Kau sungguh baik. Kami bersyukur, Kau besar dan setia. Agunglah karya-Mu Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati, menghampiri-Mu Yesus, sujud di hadapan-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi-Nya. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Turun tunduk, baru bergelora.
kami kan terus bernyanyi, bersorak, memuliakan nama Tuhan. Amin. Lewat segala pujian penyembahan kami, nama Tuhan selalu diagungkan dan dimuliakan di atas segala-galanya. Dan kami percaya ada janji yang benar, yang amin daripada Tuhan, melebihi segalanya yang ada di dunia ini. Dan kami percaya janji-Mu yang ya dan amin itu ada bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang terus Kau limpahkan bagi kami hari ini. Semuanya kami bersorak-sorai memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kami percaya di balik semuanya itu nama Tuhan yang diagungkan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu. Engkau yang bertahta memuliakan nama Tuhan. Engkau yang mengurapi kami, menutup bungkus kami, supaya kami tetap fokus di dalam firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu yang kami dengar akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih. Kau pakai hamba, Kau urapi hamba. Dan kami percaya ada Tuhan beserta dengan kami selalu dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Silakan duduk. Salam. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Salam. Ini bulan September. Bulan September itu September ceria. Iya, September ceria itu jangan ada wajah-wajah yang murung. Salam. Masih 60% yang bilang salam. Sekali lagi saya katakan kepada kita semua Bapak Ibu yang terkasih, salam. Harus begitu dong. Iya, semakin tambah bulan, semakin tambah semangat kita kepada Tuhan. Amin. Iya, jangan pikir-pikir ini udah bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12. Bentar lagi 2024, tahun baru dengan masalah yang baru. Hilangkan pikiran itu. Kita percaya semakin tambah hari, tambah cinta Yesus bagi kita. Amin. Iya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau bulan lalu kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-78, hari ini saya membawakan firman tentang gaya hidup orang merdeka. Amin. Iya, ayo katakan pada samping kiri kananmu, saya orang merdeka, kamu orang merdeka, kita semua orang merdeka. Iya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau orang yang merdeka itu tidak ada yang ngantuk. Kalau ada yang ngantuk berarti dia bukan orang merdeka. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, gaya hidup yang merdeka. Kita buka Alkitab kita dari kitab Kolose. Kitab Kolose pasal 9. Kitab Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10. Yang sudah dapat katakan amin. Iya, masih 5 orang yang bilang amin. Ada 300 orang di belakang, di depan ini yang di hadapan saya belum mendapatkan dan katakan amin. Kolose 3 ayat 9 sampai 10 yang sudah dapat katakan amin. Ya, kita akan baca secara bersama-sama, gak usah terburu-buru, gak usah kejar-kejaran, kita baca secara sesama. Firman Tuhan Kolose 3 ayat 9 sampai 10, kita baca 2-3 ayat. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Salam. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih,
Saya yakin dan percaya kita semua umat Tuhan GPI, haleluya, semua adalah orang-orang yang merdeka, yang hidupnya tidak lagi dikekang dengan manusia lama. Shalom. Amin. Saya ciptaan baru, kamu ciptaan baru, kita semua ciptaan baru. Maka saya katakan, saya orang merdeka, kamu orang merdeka, dan kita semua orang yang merdeka. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kitab Kolose ini memiliki latar belakang yang unik. Kitab Kolose ini dikatakan ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Padahal yang melayani di tempat itu bukan Paulus. Kalau kita baca ayat itu dari pasal pertama sampai pasal yang ketiga. Di dalam pasal yang pertama itu yang melayani jemaat di Kolose adalah teman sepelayanannya Paulus, yaitu Epafras. Sebab Paulus tidak pernah ke Kolose, tapi dia sering menulis surat kepada jemaat di Kolose. Karena apa Bapak Ibu yang terkasih? Karena di jemaat Kolose itu banyak guru-guru palsu. Salam. Katakan pada dirimu, di dunia ini banyak guru-guru palsu. Ya, guru-guru palsu yang menyesatkan hidupmu, yang membuat engkau tidak lagi fokus kepada kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini ditujukan Paulus kepada jemaat di Kolose supaya semua umat Tuhan di Kolose mengalami, mengerti kalau dia orang yang merdeka, tidak lagi hidup dalam kuasa gelap. Amin. Amin. Dan saya yakin dan percaya umat Tuhan di tempat ini tidak lagi hidup dalam manusia lama. Salam. Kalau ada pun yang hidup dalam manusia lama, nanti jumpai saya biar saya doakan, biar kita ubahkan hidupnya. Kalau manusia lama itu dalam pengajaran ini mengatakan bahwa kita tidak lagi seperti yang dulu. Kalau Timotius yang dulu enggak sama dengan Timotius yang sekarang. Kalau Timotius yang dulu berat badannya 70 kilo. Tapi Timotius yang sekarang berat badannya 105 kilo. Jauh berbeda. Salam. Iya. Tapi bukan itu yang menjadi maknanya. Maknanya ialah aku enggak hidup seperti yang dulu lagi. Salam. Ayo, kita semua tidak hidup seperti yang dulu lagi. Karena apa? Hari ini, begitu Yesus disalibkan 2000 tahun yang lalu, dia sudah menebus hidupku dan sudah memerdekakan aku. Amin. Dan hari ini, kalau engkau percaya itu engkau selamat, hiduplah sebagai orang yang merdeka. Ya. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah ungkapan berkata bahwa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan sama pentingnya dengan perjuangan untuk mendapatkannya. Salam. Iya. Lebih susah mempertahankan daripada mendapatkan. Betul tidak? Betul? Iya. Lebih susah mempertahankan iman daripada engkau cinta mula-mula. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, saya katakan kepada kita hari ini, kalau engkau adalah orang yang merdeka, hiduplah dalam cinta mula-mulamu kepada Tuhan. Amin. Hiduplah dalam cinta mula-mulamu kepada Tuhan. Bagaimana engkau habis-habisan untuk Tuhan. Bagaimana engkau jor-joran untuk Tuhan. Bagaimana engkau mati-matian gila-gilaan untuk Tuhan. Hiduplah dalam cinta mula-mulamu sama Tuhan. Kalau engkau sudah hidup dalam cinta mula-mulamu dengan Tuhan, saya dan percaya. Hidupku bukanlah aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kalau sudah Yesus dalam hidup kita, saya dan percaya enggak ada emosi di sini.
Salam. Nggak ada emosi, nggak ada sakit hati, nggak ada caci maki, apalagi. Iya. Sebab umat Tuhan GP Haleluya selalu berkata, hatiku stainless steel made in China, anti gores. Iya, tapi begitu kena gores dengan logam, hatimu tergores. Tapi katakan, hatiku made in Jesus, enggak gampang terluka. Amin. Iya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau engkau adalah orang-orang yang merdeka, hiduplah dengan Kristus. Jemaat di Kolose adalah orang-orang yang sudah memiliki iman kepada Yesus Kristus, yang dimana mereka hidup dalam kasih-Nya Tuhan dan memiliki harapan akan hidup yang kekal lewat pemberitaan Injil. Dan hari ini saya katakan umat Tuhan GP Haleluya semua sudah memiliki iman kepada Tuhan, hidup dalam kasih-Nya Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Amin. Iya. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, hidupmu andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Iman. Iman itu, ada teman saya yang mengatakan, iman itu seperti roda kendaraan. Ban itu kalau tidak ada angin tidak bisa berjalan. Sama seperti hidup kita, kalau nggak ada iman kita percaya sama Tuhan, engkau mati. Engkau mati. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya kan percaya imanmu telah memerdekakan hidupmu. Amin. Iya. Namun ternyata Bapak Ibu yang terkasih, itu yang saya katakan tadi, jemaat Kolose mengalami yang namanya pengajaran yang salah kepada jemaat di Kolose, yang menjadikan semua itu menjadi tradisi. Tidak boleh pegang ini, tidak boleh lakukan itu, tidak boleh melakukan ini, itu yang salah. Tidak boleh berpesta apa segala macam, itu salah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau engkau adalah orang merdeka, maka dalam Kolose 2 ayat 6 berkata firman Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu di dalam Dia. Salam. Salam. Kalau kita adalah orang-orang yang sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita sebagai juru selamat yang hidup, saya dan percaya kita semua hidup di dalam Tuhan. Amin. Kalau hidup di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, engkau pagi-pagi mengucap syukur sama Tuhan, baca firman Tuhan, buka toko bersyukur sama Tuhan, laku nggak laku engkau ucapkan syukur sama Tuhan. Tetap hidup dalam Dia. Dimaki orang pun tetap sabar. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, hiduplah dalam Tuhan. Ketika seorang percaya kepada Yesus, maka orang tersebut mengalami transformasi. Do you know transformasi? Transformers. Do you know? Transformasi itu berubah. Salam. Salam. Sudah saya katakan, hidupku gak seperti yang dulu. Aku berubah. Timo yang dulu pendekar, hari ini menjadi pendeta. Iya, berubah. Timo yang dulu pembawa kabar buruk, hari ini menjadi pembawa kabar baik. Dan hari ini Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin dan percaya, kalau engkau hidupmu yang dulu sebagai orang yang belum berkenan kepada Tuhan, hari ini saya berdoa dalam nama Yesus, kita semua adalah orang yang berkenan dalam Tuhan. Amin. Iya. Kalau engkau yang dulu hidupmu masih hancur-hancuran,
tiap malam pergi ke lapo tua, habis pulang dari lapo tua, engkau katakan pada istrimu, mana nasiku? Belum dibikin, ketepak. Hari ini semua kaum laki-laki berubah, amin. Pria sejati semua berubah. Yang hidupmu dulu kerjaannya hanya main skater, hari ini semua berubah. Amin. Kaum pria sejati, anak-anak muda, saya katakan anak-anak muda, enggak lagi hidup seperti yang dulu. Berubah, transformasi. Salam. Ini tahun 2023. Jangan sampai 2024 engkau belum berubah. Ya. Lebih baik duduk dengan anak-anakmu, dengan istrimu pria sejati, daripada engkau duduk di lapo tuak. Minum segelas nggak salah Pak Gembala, nggak salah. Di rumah aja. Karena dari segelas tambah segelas jadi 2 teko. Engkau mabuk. Iya, saya dulu lakukan itu. Iya nggak apa-apa teman ya, minum segelas aja. Ya itu Timo yang dulu. Dulu saya disebut dengan dewa mabuk. Kalau nggak mabuk nggak pulang. Tapi itu Timo yang dulu. Tapi Timo yang sekarang sudah berubah. Amin. Iya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan lagi engkau seperti hidupmu yang dulu. Apa? Suka gosip. Wah, ini biasanya bukan pria sejati suka gosip. Biasanya ini wanita setia yang suka gosip. Karena semakin digosok, pengalaman. Pengalaman. Semakin digosok, semakin sip. Itu pengalaman. Iya. Jadi kalau kita yang dulu suka menceritai orang, Bapak Ibu yang terkasih, karena kita sudah berubah, yang kita bicarakan ialah firman Tuhan. Amin. Iya. Inahang berengjo tasne merek gucong. Searga namai merek elpong. Tahe. Salam. Padahal karezo na hubereng olah nama nyuci piring go ijabu. Jangan ceritakan orang. Jangan ceritakan keburukannya. Tapi ceritakanlah tentang kebaikannya. Amin. Iya. Kalau saya diceritai orang, saya semakin senang. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin saya tidak tahu. Kalau saya diceritakan orang, saya semakin senang. Karena apa? Berarti saya artisnya GP Haleluya. Betul. Betul. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sudah berubah, jangan suka menceritai orang tentang keburukannya. Tapi ceritakanlah bahwa keluarga itu diberkati oleh Tuhan. Tapi ceritakanlah bahwa keluarga itu disertai oleh Tuhan. Itu yang diceritakan. Jangan yang diceritakan agak tahe. Baru beli iPhone dia. Pak beli iPhone lagi. Padahal hidup pun susah. Gak ada boleh iri. 10 perintah Tuhan katakan, janganlah mengingini kepunyaan saudaramu. Keserakahan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, semua kita sudah berubah, amin. Berubah dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Ayo katakan pada samping kiri kananmu, kamu manusia yang baru. Iya. Dalam bahasa Batak Tobanya saya tidak tahu apa artinya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Paulus suka menulis kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya akan datang. Jadi kalau sudah menjadi manusia yang baru dalam Kristus Yesus, saya yakin dan percaya manusia lamamu sudah dikuburkan oleh Tuhan. Amin. Pemikiran-pemikiran yang lama pun, yang suka iri, dengki, sakit hati, sudah dikuburkan oleh Tuhan.
Iya, saya yakin dan percaya umat Tuhan GP Haleluya semuanya sudah dewasa, amin. Semua sudah dewasa, dewasa imannya, dewasa pemikirannya, dewasa hatinya. Ya. Jadi kalau sudah dewasa umat Tuhan GP Haleluya, saya yakin dan percaya engkau enggak gampang terpengaruh. Enggak gampang terpengaruh. Next. Apa yang harus kita lakukan untuk hidup sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan lewat pengenalan kita kepada Kristus? Yang pertama, memahami dan mengerti posisi hidup yang baru. Amin. Engkau harus pahami dan mengerti bahwa engkau punya posisi hidup yang baru. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita memahami dan mengerti posisi hidupmu yang baru, yang dulu engkau hidup dalam lumpur dosa, diangkat Tuhan, dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Hari ini engkau harus bersyukur akan itu. Amin. Bersyukur. Dan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Bukan berarti sekali selamat, terus selamat. Lalu habis itu aku lakukan dosa. Aku pergi berzina, aku pergi berjudi. Karena firman Tuhan berkata sekali selamat tetap itu salah. Itu salah. Pahami. Mengerti. Kalau engkau sudah menjadi manusia yang baru, hiduplah kudus di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, hiduplah kudus sebab Allah kita kudus. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Dia, hiduplah kudus. Hidup kudus. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, hal yang pertama yang harus kita ketahui, posisi hidup kita harus kita pahami bahwa posisi hidup kita adalah orang ciptaan Tuhan yang baru. Amin. Iya. Kalau kita ciptaan yang baru, rancangan-rancanganmu yang lama itu sudah keluar dari pori-pori hidupmu. Yang hidupmu dulu suka merokok, keluar. Masih adakah jemaat Tuhan GP Haleluya yang rokok? Iya. Kalau ada, dalam nama Yesus berhenti. Masih adakah jemaat Tuhan di tempat ini yang hidupnya, tapi saya kira percaya semua di tempat ini sudah berubah, amin. Semua sudah berubah. Mulai hari ini. Kalau ada yang belum berubah, mulai hari ini semua berubah. Dalam nama Yesus. Semua berubah. Karena apa? Semua jemaat Tuhan GP Haleluya sudah memahami posisinya adalah ciptaan Tuhan yang baru. Betul. Sebab pada saat seorang menjadi pengikut Kristus, maka orang tersebut telah dipindahkan. Kata memindahkan Bapak yang terkasih, kata memindahkan itu berarti dalam ayat itu Tuhan telah mengangkat engkau dari lumpur dosa ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kalau dia sudah mengangkat engkau ke lumpur dosa, jangan lagi engkau main lumpur. Jangan lagi engkau main-main dosa. Karena Tuhan telah mengangkat dirimu. Salam. Yang senang main lumpur itu hanya kerbau. Sebab saya kena percaya umat Tuhan di tempat ini, enggak ada yang seperti kerbau suka dengan lumpur. Ya.
Jadi kalau kita sudah dipindahkan Bapak Ibu yang terkasih, sudah dipindahkan dari maut kepada kekekalan, daripada dosa kepada kerajaan Allah. Saya yakin dan percaya engkau pahami dan mengerti, dan kau harus hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Amin. Kalau kita tidak hidup berpadanan dengan firman Tuhan, saya yakin dan percaya hidupmu akan terus jatuh dalam jurang dosa. Kenapa? Karena kita ini masih manusia daging. Manusia daging ini, kalau kita tidak hidup dalam firman Tuhan, dia akan berkuasa dalam hidupmu. Dia akan terus berkuasa menguasai hidupmu. Dan saya kira dan percaya kalau kita hidup dalam daging, engkau tidak dapat berubah menjadi serupa dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau sudah dipindahkan, pahamilah, mengertilah bahwa engkau tidak lagi menjadi orang yang berdosa. Ketika seseorang belum diselamatkan, maka orang tersebut berada dalam pengaruh kuasa gelap. Itu yang saya katakan tadi. Pengaruh kuasa gelap itu Bapak Ibu yang terkasih bukan berarti engkau kerasukan setiap hari. Tapi pengaruh kuasa gelap itu pola pikirmu yang diganggunya, hatimu yang diganggunya. Iya. Pola pikirmu gampang curiga. Padahal tadi mereka ngomong berdua tentang firman Tuhan. Kau berkata, dia ngomongi aku. Pola pikirmu salah. Salam. Salam. Ubah pola pikir. Amin. Ubah mindset. Jangan engkau masih memiliki mindset yang lama. Tapi kita memiliki mindset yang baru. Pola pikir yang baru. Pola pikir kerajaan Allah. Yang tidak memikirkan lagi perkara-perkara di bumi. Tapi yang kita pikirkan ialah perkara-perkara di atas. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya kira dan percaya kalau kita sudah menjadi orang yang merdeka, pola pikirmu, hatimu juga sudah merdeka. Amin. Iya. Jika seseorang menjadi percaya kepada Yesus, maka benar-benar terjadi perpindahan secara rohani. Yang tadinya ada di bawah pengaruh kuasa kegelapan, kemudian mengalami pembebasan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, iblis tidak akan pernah diam. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Salam. Iya, sadarlah lawanmu bukan manusia, bukan saya. Tapi lawanmu adalah iblis yang sedang berkeliling, mengaum-ngaum, mencari orang yang akan diterkamnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau engkau tidak hidup di dalam Tuhan, dia akan menerkam hidupmu, dia akan membuat hidupmu susah. Iya. Karena orang yang hidup dalam kegelapan, dalam iblis, pola pikir yang salah, dia akan berkata seperti ini. Aku susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Itu pola pikir yang salah. Tapi saya kadang percaya umat Tuhan GP, haleluya. Susah lihat orang susah, senang lihat orang bahagia. Amin. Iya, karena apa? Kita hidup dalam kasih. Salam. Salam. Iya, pahamilah, mengertilah bahwa engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau engkau sudah menyadari bahwa lawanmu adalah iblis, berjaga-jagalah dan hiduplah kudus dalam Tuhan. Next. Ingatlah, iblis tidak lagi memiliki otoritas atas hidup orang percaya. Kecuali orang percaya tersebut yang memberikan dirinya sendiri kepada iblis. Maka dalam Efesus 6 ayat 11 berkata, kenakanlah
seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya muslihat iblis. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau engkau sudah hidup di dalam Dia, hidup di dalam Tuhan, menjadi ciptaan yang baru, pergunakanlah perlengkapan senjata Allah. Ya. Perlengkapan senjata Allah ialah firman Tuhan. Kau topong keselamatan. Dan saya kira dan percaya, tipu muslihat iblis tidak akan bertahan kepadamu. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, Paulus terus berdoa dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Paulus terus berdoa kepada jemaat Kolose supaya jemaat di Kolose memiliki pola pikirnya Tuhan, memiliki pertumbuhan, hikmat dan pengertian yang benar. Dan hari ini saya akan terus berdoa bagi jemaat GPA Haleluya supaya memiliki pola pikir yang benar, hikmat yang benar tentang Allah dan apa yang menjadi kehendaknya. Amin. Ya. Supaya jemaat Haleluya semuanya memiliki hikmat yang benar. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, lupakanlah yang telah lalu. Lupakan yang telah lalu. Mengarah kepada tujuan, yaitu what? Mengarah pada tujuan yang memandang Tuhan Yesus. Iya, harus seperti itu. Harus seperti itu. Next. Terus, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Next. Dan sebagai pengertiannya, orang yang sudah diselamatkan harus memiliki pola pikir yang baru, yaitu menghidupi keselamatannya dengan kemauan dan kemampuan yang dikerjakan oleh Allah di dalam kita. Amin. Harus kita memiliki pola pikir yang baru, yaitu menghidupi keselamatan yang sudah Tuhan berikan 2000 tahun yang lalu dalam pengorbanannya di kayu salib. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua ialah tidak hidup menurut cara-cara dunia. Kolose 2 ayat 20 berkata, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Bapak Ibu yang terkasih, Paulus memperingatkan jemaat di Kolose atas pengajaran yang mengedepankan peraturan-peraturan, yang mengedepankan adat istiadat, tapi melupakan Tuhan. Paulus memperingatkan itu. Dan hari ini firman Tuhan berkata bagi kita, jangan kau hidup seperti cara-cara dunia. Banyak orang di luar sana sukses, kaya, tanpa mengikut Tuhan. Iya, tapi itu hanya sementara. Itu hanya sementara. Banyak orang di luar sana hidupnya tanpa Tuhan. Kaya, usahanya sukses, banyak. Tapi itu hanya sementara, tidak kekal. Tapi kalau engkau hidup bersama dengan Tuhan, dengan rancangan-rancangannya yang ajaib, saya kira dan percaya, engkau menerima kekekalan daripada Tuhan. Ya. Enggak salah ibadah, enggak salah melakukan apapun. Yang salah itu ialah esensinya. Kita beribadah kepada Tuhan karena kita bersyukur punya Tuhan yang ajaib. Amin. Iya. Tapi jangan itu menjadikan kebiasaan-kebiasaan seperti adat istiadat Yahudi. Mereka memiliki peraturan dari 10 perintah Tuhan. Semua menjadi 636 lebih peraturan-peraturan yang sudah mereka kembangkan. Ada lebih hukum Taurat, ada 600 lebih hukum Taurat yang terjadi dari 10 hukum Taurat. Kebiasaan-kebiasaan
Enggak salah. Ibadah enggak salah. Tapi esensinya ialah semuanya kulakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Iya. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, jangan lagi kita hidup dengan cara-cara hidup dunia. Karena kalau kita ikuti itu, kita lupa fokus kita bukan kepada Tuhan. Tapi fokus kita hanya kepada peraturan. Tapi saya kena percaya, kalau orang-orang Tuhan, anak-anak Tuhan di GP Haleluya Simalingkar, semuanya fokus kepada Tuhan. Amin. Fokus kepada pekerjaannya Tuhan, bukan kepada tradisi. Jadi saya kena percaya kita tidak hidup lagi dengan cara-cara dunia. Ya. Orang percaya memang wajib untuk beribadah. Tetapi ibadah kita adalah sebagai respon terhadap keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan sekedar supaya beribadah. Itu tadi saya katakan. Bukan sekedar hanya untuk beribadah. Tapi itu adalah respon, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di hadapan Tuhan, semua perbuatan baik yang dikerjakan dengan kekuatan sendiri, tidak ada nilainya. Kita bisa baca itu di dalam Yesaya 64 ayat 6a, firman Tuhan berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Itu tidak ada di slide, karena itu baru saya dapat. Jadi kalau engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri dalam seluruh esensi hidupmu, firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya. Kalau engkau hidup di dunia ini cuma mengandalkan kekuatanmu sendiri tanpa mengandalkan Tuhan, terkutuklah. Karena kalau kita pakai cara-cara dunia, Bapak Ibu yang terkasih, engkau akan mengalami kebuntuan yang akhirnya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang mengalami kebuntuan akan pergi ke paranormal. Shalom. Orang yang pergi ke paranormal adalah orang-orang yang tidak normal. Masih mau pergi ke paranormal? Masih mau pergi ke paranormal? Kalau ada orang yang pergi ke paranormal adalah orang-orang yang tidak normal. Saya katakan itu. Jadi kalau masih ada yang pergi ke sana, berarti engkau orang yang tidak normal. Ya. Sama itu juga seperti Paulus yang mengajarkan kepada orang di Galatia. Dalam Galatia 3 ayat 3 berkata firman Tuhan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saya yakin tidak. Umat Tuhan GP Haleluya. Kalau sudah dimulai dengan roh, akan terus dengan roh. Jangan lagi hidup dalam daging. Dan saya akan doakan itu terus menerus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan lagi hidup dengan cara-cara yang lama. Cara-cara dunia. Next, yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa hidup berhadapan dengan Tuhan? Yang ketiga ialah pikirkan perkara-perkara yang di atas. Amin. Amin. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 1-3 firman Tuhan berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin. Saya dan percaya umat Tuhan yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, enggak lagi memikirkan perkara-perkara di bumi, tapi mereka memikirkan perkara di atas. Sebab dalam Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Shalom. Carilah perkara-perkara di atas. Amin. Carilah perkara di atas. Bukan yang kau cari ialah uang.
cuan. Tapi carilah perkara yang di atas. Apa yang bisa engkau lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Lakukanlah. Tenagamu, pikiranmu, dompetmu, berikan untuk Tuhan. Bukan berarti harus orang kaya yang melakukan pekerjaan Tuhan. Enggak. Pikiranmu juga bisa kau lakukan, kau berikan untuk Tuhan. Tenagamu juga bisa kau berikan untuk Tuhan. Dan saya kira dan percaya kalau kita memikirkan perkara yang di atas, semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Amin. Amin. Next. Ini dilakukan karena kita ada bersama. Perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi. Salam. Hidup yang duniawi yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Yang kedua, segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Itulah perkara yang di bumi. Yaitu kedagingan. Semuanya aku. Aku. Berkata apa? Aku. Enggak pernah berkata untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Kalau kita memikirkan perkara yang di bumi cuma kita pikirkan aku. Bagaimana hidupku. Bagaimana kerjaku. Bagaimana pasangan hidupku. Aku. Itu yang kita pikirkan perkara di bumi. Tapi kalau next yang kita pikirkan perkara yang di dunia. Kita akan berkata terus. Kita akan berkata supaya kita bisa memikirkan dan mencari perkara yang di atas, maka kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Saya kira dan percaya umat Tuhan GP Haleluya selalu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tetap terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Hati kita harus melekat kepada Tuhan. Banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kita harus memiliki kasih yang semula. Ini saya katakan, cinta mula-mula. Melakukan kehendak Bapa di surga dan hidup berintegritas. Amin. Ya, saya selalu berdoa dan beriman. Umat Tuhan GP Haleluya hidup dalam integritasnya Tuhan. Semua kita berintegritas. Apa yang kita ucapkan, itu yang kita lakukan. Ya. Jadi mulut dan tindakan harus disertai dengan Tuhan. Harus selaras. Engkau menyampaikan firman Tuhan, tapi hidupmu enggak menghidupi firman Tuhan. Engkau enggak berintegritas. Engkau katakan aku hidup dalam Tuhan, tapi hidupmu sehari-hari tidak di dalam Tuhan. Itu tidak berintegritas. Tapi saya kira dan percaya, umat Tuhan GP Haleluya adalah orang-orang yang berintegritas. Amin. Amin. Iya. Dan yang terakhir, saya jemput semua bagi berdiri, kita akan baca bersama-sama. Saya undang WL sehingga untuk maju ke depan. Nampak Bapak Ibu yang terkasih? Nampak? Ya, kita baca bersama-sama 2-3 ayat. Saya adalah orang yang sudah mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Dan saya pasti hidup sesuai dengan status sebagai orang merdeka, yaitu memiliki pola pikir yang baru, mengandalkan Tuhan, dan hidup dalam roh. Amin. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin dan percaya umat Tuhan di tempat ini pola pikirnya yang baru, mengandalkan Tuhan, dan hidup di dalam roh. Kita datang kepada Tuhan. Betapa Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, emas yang murni kau membentuk bejana hati.
dalam anugerah-Mu. Kami hidup di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyenangkan. Kami hidup bersama dengan-Mu, Kami mau terus menyenangkan. Tuhan. Kami Terima mau terus kasih. mengalami. Terima Kami mau kasih. Kami Allah mau yang menyatakan agung. hidup yang dibawa menjadi baik. Kami mau menyenangkan Yesus. Kami mau terus di dalam mengikutimu. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Hidup kami dalam-Mu. Kau mengerjakan kuasa-Mu. Kau melakukan karya-Mu. Kebesaran-Mu bagi kami. Kau melimpahkan anugerah-Mu. Yesus. Thanks God. Kami ingin Engkau. Kami ingin tetap bersama. I sing with you. Kami ingin melayani-Mu. Terima kasih. Mencari ulang firman-Mu. Karya terbesar dalam pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak teringat yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat perjamuan kudus ini, yang dimana ini adalah hari aku yang diperlambangkan menjadi darah dan tubuhmu yang telah kupersembahkan bagi kami. Kami akan mengucap syukur dalam perjamuan kudus ini.
karya terbesarnya Tuhan bagi kami, di mana Tuhan kami percaya roti dan anggur ini melambangkan bahwa tubuh dan darah Kristus yang telah Kau persembahkan bagi kami di dalam kayu salib itu untuk menebus segala dosa-dosa kami Bapa. Dan kami percaya hari ini kami mengucap syukur di dalam segala perbuatan Tuhan bagi kami, bahwa dalam pengorbanan-Mu kami telah diselamatkan Tuhan. Terima kasih. Dan hari ini Bapa, kami percaya di dalam roti dan anggur ini ada kuasa Tuhan bagi kami untuk menguatkan kami, menghiburkan kami. Dan kami percaya ada kuasa Tuhan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang berwan berat Tuhan hiburkan. Dan kami percaya Bapa, ini kami sekarang semua sudah disuci kuduskan oleh Tuhan, dan kami layak duduk sehidangan dengan Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami akan memulai perjamuan kudus ini di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan yang siap menerima perjamuan kudus, memegang roti di tangan kanan dan mengangkatnya ke atas. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan itu adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Amin. Terimalah dan makanlah dengan iman dalam nama Yesus. Ya ralama Yesus, kata ralama Yesus. Ya ralama Yesus, kata ralama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan ke atas. Firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dalam darah Kristus? Terimalah dan minumlah dengan iman dalam nama Yesus.
dan hormat kami. Sebab karya-Mu dinyatakan di setiap waktu bagi kami. Kau berikan keselamatan. Kau berkorban bagi kami untuk menjadikan kami menjadi manusia yang baru. Kami sangat bangga, kami sangat kagum akan setiap karya Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Kami mau dibaharui dengan kebenaran firman-Mu yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Kami bangga memiliki Bapa yang menjadi kami lebih lagi seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami jemaat-Mu Bapa. Bukan hanya sebagai pendengar ketika kami datang beribadah Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku firman. Hidup kami hidup yang dimerdekakan dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Hidup kami diubahkan dengan firman Tuhan yang membuat kami terus berpegang teguh kepada Tuhan. Kami mau tetap mengiringi-Mu Tuhan. Kau mau setiap kami tunduk dan taat kepadamu. Jadilah itu bagi setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu. Semakin Engkau pertambah-tambahkan urapan-Mu Bapa bagi gembala sidang kami. Engkau Bapa yang mengetahui seluruh kerinduannya terhadap setiap kami jemaat-Mu. Mari Engkau genapi Tuhan. Mari Engkau genapi Tuhan. Mari Engkau genapi setiap langkah-langkah gembala sidang kami menjadi langkah-langkah yang menyenangkan Tuhan. Seluruh kerinduannya Tuhan mendengarkan. Terima kasih Bapakku, Kau dahsyat dan luar biasa. Terima kasih di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Bila ada di antara kita yang dipercayakan pesan Tuhan, kami persilahkan waktu dan tempat. Baik, bila tidak ada, sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau setia bagi kami. Di setiap waktu kami terus merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang memberkati setiap usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu Bapa. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab kami sudah mempersiapkannya dari rumah kami masing-masing. Biarlah semua persembahan yang kami bawa pada saat ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Memperbesar kerajaan-Mu Tuhan lewat pekerjaan di tempat ini, di GPI Haleluya ini. Terpuji nama Tuhan yang siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Meskipun busuk di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku.
Kita akan menyaksikan pengumuman kita sepekan. Baik, pengumuman tambahan. Ya, pengumuman tambahan. Bless Family Ministry akan mengadakan kebaktian kebangunan rohani Senin 4 September 2023 pukul 19 atau pukul 7 malam esok hari di GPI Haleluya Simalingkar. Temanya Menang Bersama Kristus. Dan pembicaranya adalah Pendeta Dr. Manahan Uji Simanjuntak MTH. Dilayani oleh tim mision Trip Mamre Batam. Jadi bagi kita jemaat Tuhan yang ada saat ini ibadah pertama, mari kita responi agar kita besok datang jam 7 malam di tempat ini. Selanjutnya, puji Tuhan, kita kedatangan sahabat baru, keluarga Bapak Rodo Manik Borusi Hombing dari Sidikalang. Kami persilahkan berdiri. Kemudian Hardo Pasaribu dari Simalingkar B. Hardo dari Pasaribu dari Simalingkar B. Baik. Selamat datang kami ucapkan, kami sambut dengan gembira kedatangan saudara semua di dalam keluarga Allah. Bukan karena kebetulan kami datang tuntunan Tuhan, kamu datang berubah Tuhan, kamulah rumah ini kamu. Ini kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang dulu. Anggota keluarga Allah, anggota keluarga Allah. Yes, family ministry. Ya, selamat datang dari Sidikalang. Paribannya isu teh? Oma Nisya Nugrah. Ira teh? Keluarga dari Mama Anugrah datang, selamat datang, Tuhan memberkati. Dan juga buat siapa di samping plente ini, saya pun tidak kenal namanya. Brother, what is your name? Dante, welcome. Tuhan berkati. Yes. Olani na uboto. Ya, God bless, brother, God bless. Ya, I will proud you come to here, sama-sama beribadah di tempat ini. Oke, iya. Ini adalah temannya Plenta. Ya nanti kami akan bincang-bincang. Belum saya berani membicarakan. Oke, Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, KKR esok hari dilayani oleh tim Mamre. Mamre itu nang boru saya, yang boru Aritonang yang dari Batam. Ya, itu timnya dari berbagai sinode, bukan GPI aja. Ketepatan yang dikasih sama kita yang harus doktor katanya. Makanya yang dikasihnya Pendeta Dokter Manahan Uji segalanya. Lupa saya marganya apa tadi? Simanjuntak. Iya, lupa saya. Pendeta Dokter Manahan harus dokter yang di GP Haleluya.
Artinya ada keistimewaan bagi kita. Amin. Iya, salam Bapak Ibu yang terkasih. Berarti esok kita datang jam 7 malam, 1 kali ibadah. Sengaja saya bikin jam 7 supaya jangan terlalu lama pulangnya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ingat jam 7, esok jam 7, tepat jam 7. Jadi 7 kurang 5 aku udah di sini duduk. Gitu. Ya, dan saya kira dan percaya kita semua datang esok hari KKR untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya jemput semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Besar percaya Tuhan, besar anugerah-Mu bagi kami, berlimpah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Semakin hari semakin bertambah kasih Tuhan bagi kami, menyertai hidup kami, menyertai hidup keluarga kami, menyertai anak-anak kami. Kami percaya Tuhan, kami hidup karena anugerahnya Tuhan. Dan oleh sebab itu Bapa, di dalam anugerah-Mu kami akan terus hidup kudus dan merdeka di dalam Tuhan. Kami tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Kami menjadi serupa dengan Tuhan, hidup berpadanan dengan Tuhan. Dan kami percaya setiap langkah kaki kami berjalan bersama dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau kuatkan kami, Kau tutup bungkus kami, untuk kami bisa melalui hari-hari ini dan kuat dalam Tuhan. Berkati seluruh umat Tuhan GP Haleluya Simalingkar. Kehidupannya ada dalam tangan Tuhan. Seluruh kaum pria sejati diberkati Tuhan. Kaum wanita setia dikuatkan oleh Tuhan. Dan anak cucu kami diberkati semuanya Tuhan. Dan kami percaya usaha pekerjaan kami juga diberkati oleh Tuhan. Dan segala rancangan dan rencana kami yang berpadanan dengan Kristus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semuanya kami berikan kembalikan kepadamu demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah namamu semakin ditinggikan, biarlah kami semakin direndahkan Tuhan. Ambil kemuliaan kami kalau kami sombong Bapa. Ambil. Biarlah kami terus tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Sebentar Bapa, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing.
Kami akan berangkat dari tempat ini ke tempat kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus menutup bungkus kami dalam perjalanan pulang, jauh dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Sepulang kami dari tempat ini, kami percaya kami membawa damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Dan di atas semuanya itu biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan pulang dari berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta anugerah kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Tidak akan pernah kita ditinggalkannya. Di dalam nama Yesus yang menerima berkat Tuhan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.